Ini kelihatan ya? Saya share ulang, sudah kelihatan ya, adik-adik? Tolong ditanggapi, Mas Tony. Sudah. Iya, Pak, sudah tampil. Udah masih loading, Pak. Loading, ya. Kan, Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke, makasih tanggapannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa hari ini kita akan membahas tentang proses perawatan transkultural nursing. Ya. Jadi saya ulangi bahwa model konsep ini ditemukan dan dikembangkan oleh ilmuwan yang konsen di bidang keperawatan, namanya Leininger. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa asuhan keperawatan dalam konteks budaya itu penting ya, penting karena kesehatan itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, beliau Leininger ini membuat sebuah model konsep asuhan keperawatan yang digambarkan dalam bentuk matahari terbit atau sunrise model ya, atau sunrise model. Nah, Geiser pada tahun 1991 ini menyatakan juga bahwa proses perawatan berdasarkan teori Leininger ini digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dan memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh klien. Ya. Untuk proses pengelolaan soal keperawatannya itu sama dengan proses keperawatan secara umum ya. Ini dimulai dari tahap pengkajian, penegakan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Ini sama. Ya. Selanjutnya, saya perkenalkan teori yang digambarkan oleh Ibu Leininger ini ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi bahwa secara umum kalau dilihat dunia ini ya, ini selalu dipengaruhi oleh adanya budaya dan sosial ya. Jadi ada ada dimensi struktur sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan yang ada di dunia ini, gitu ya. Nah, apa saja budaya-budaya yang mempengaruhi terhadap struktur berdasarkan teori sunrise model ini? Yang pertama adalah faktor teknologi, ya. Yang kedua adalah faktor religion philosophical, ya. Yang ketiga adalah prinsip sosial faktor. Yang keempat adalah nilai kepercayaan ya, dan jalan hidup. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah politik ya. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Yang terakhir adalah faktor pendidikan, gitu ya. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi terhadap ruang lingkup atau cara masyarakat melakukan praktek ya yang terkait dengan kesehatannya ya, seperti itu. Dan sifat kesehatan ini adalah holistik ya, seperti itu ya. Kemudian fokus dari sunrise model ini adalah kepada individu, kepada keluarga, kepada kelompok ya, atau komunitas atau institusi ya, seperti itu. Ini juga bisa dilakukan oleh generic care ya, atau
perawatan secara mandiri ya, atau dilakukan juga oleh perawat atau mungkin juga praktisi profesional lainnya gitu ya. Seperti itu. Nanti pada dasarnya kalau sudah ditemukan, diambil keputusan ya, maka aksi atau kegiatan yang bisa dilakukan kepada masyarakat ini ya, yang ada di sini. Jadi perencanaan dan implementasinya itu terdiri dari faktor ini ya. Yang pertama adalah maintenance atau tetap mempertahankan budaya yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, negosiasi atau nanti mengakomodasi sebagian budaya yang dianut oleh masyarakat yang berkaitan dan kesehatan. Baru yang terakhir itu restructuring, artinya menata ulang budaya-budaya yang seluruhnya bertentangan dengan kesehatan ya. Jadi inilah model dari sunrise model ini ya. Itu penjelasannya. Selanjutnya kita kembali ke topik bahwa sunrise model atau model matahari terbit ini dijadikan sebagai lambang atau simbol perawatan ya. Di suatu kekuatan untuk memulai pada puncak dari model ini dengan pandangan dunia dan keseimbangan struktur sosial untuk mempertimbangkan arah yang membuka pikiran ya. Seperti itu. Kemudian anak panah berarti mempengaruhi tetapi tidak menjadi penyebab atau garis hubungan. Sementara garis putus-putus pada model ini mengindikasikan sistem terbuka. Dan model ini menggambarkan bahwa tubuh manusia itu tidak terpisahkan. Artinya tidak bisa dipisahkan oleh budaya mereka. Jadi kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh manusia itu ya. Saya tadi sudah jelaskan bahwa proses keperawatan berbasis budaya atau transkultural nursing itu sama ya, ada 5 tahapan. Jadi mulai dari tahap pengkajian. Nah, pengkajian itu apa? Ya, pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien ya. Jadi pengkajian yang dilakukan pada transkultural nursing ini adalah berbasis budaya juga itu ya. Ini didasarkan pada teorinya Giger and David Hizar ya pada tahun 1995. Nah, yang perlu kita pahami bersama tadi didasarkan pada sunrise model itu kan ada 7 komponen atau 7 faktor yang mempengaruhi kesehatan individu ya. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan pada transkultural nursing itu juga didasarkan pada 7 komponen ini. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah faktor teknologi ya. Jadi teknologi yang sudah berkembang di masyarakat itu apa saja ya. Karena sedikit banyak teknologi yang dipakai oleh manusia atau individu ya, itu pasti mempengaruhi terhadap kesehatan. Contoh misalkan ya, petani ya. Petani itu ya teknologinya yang ada saat ini mungkin ya pakai traktor gitu ya. Kalau dulunya orang-orang masih pakai sapi gitu ya untuk membantu bajak tanah ya. Sekarang kita sudah pakai traktor. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Kalau dulu mungkin ya sakit orang-orang itu berkaitan dengan faktor pekerjaan mereka, faktor teknologi yang digunakan dalam pekerjaan mereka. Lebih sedikit banyak seperti itu. Mungkin misalkan ya, bapak kita yang masih petani dan belum menggunakan teknologi yang berkembang ya, itu sakit punggung ya, low back pain ya yang sering dialami. Tapi sekarang sudah bukan itu lagi penyakitnya. Ya. Penyakitnya sekarang sudah lebih lebih ya tidak mengarah pada sakit punggung ya, karena sudah nggak pakai cangkul lagi kan, sekarang sudah pakai traktor gitu. Jadi faktor teknologi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah itu apa saja perlu kalian kaji gitu ya, seperti itu, karena itu pasti mempengaruhi terhadap kesehatan mereka.
Kemudian faktor agama dan falsafah hidup atau religious and philosophical factor. Jadi agama yang dianut itu juga mempengaruhi ya, terhadap banyak hal gitu ya, banyak hal. Ya, di antaranya mungkin ya mengkonsumsi makanan tertentu gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi kan terhadap kesehatan. Kemudian juga falsafah hidup yang lain mungkin bagaimana cara pandang mereka terhadap minuman keras kayak gitu itu ya. Itu kan juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Gitu ya. Kemudian faktor sosial dan keterikatan keluarga ya. Jadi kinship and social factor ini juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan dalam anggota keluarga sering fungsi keluarga itu kan asa, asi, dan asuh ya. Nah, di keluarga itu kalau misalkan mengabaikan hal-hal seperti itu akan menyebabkan terjadinya dorongan sehingga terjadinya stres dan semacamnya, itu juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya nilai budaya dan gaya hidup ya. Gaya hidup misalkan tidak pernah olahraga, yaitu merokok yang berlebihan gitu ya. Merokok yang berlebihan ya, catatannya ya. Itu juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan dan gaya hidup yang lain ya. Kita tahu sekarang itu kan gaya hidup masyarakat itu kan lebih mudah gitu ya. Jadi kita tuh cenderung kurang gerak gitu. Makanya enak-enak, makannya enak gitu. Makannya enak, sementara aktivitas yang kita lakukan itu sedikit, jarang olahraga. Nah, itu kan juga mempengaruhi ya terhadap kesehatan kita. Kemudian yang kelima adalah faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku atau political and legal factor. Jadi kebijakan pemerintah ya, terhadap peraturan terkait dengan kesehatan ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang baik ini bisa ini mempengaruhi terhadap keputusan keluarga untuk mengambil fasilitas pengobatan. Jadi dengan adanya banyaknya orang kaya sekarang, jadi pemilihan terhadap pelayanan kesehatan juga semakin tinggi gitu ya. Jadi orang kaya di Surabaya, di Jakarta itu kalau sakit itu nggak mau berobat di rumah sakit yang ada di daerahnya masing-masing, maunya ke Singapura, ke China ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah faktor pendidikan. Jadi ini yang perlu saya kaji juga. Jadi semakin tinggi faktor pendidikan ya, berdasarkan penelitian itu juga mendukung terhadap kesehatan dari masyarakat tersebut. Jadi kalau misalkan pendidikannya tinggi, ini kecenderungan dia lebih memperhatikan terhadap kesehatan. Itu berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya, setelah pengkajian, kita lanjut ke diagnosis keperawatan. Ya. Jadi sama dengan proses perawatan pada umumnya ya. Jadi diagnosis keperawatan ini juga ada pada perawatan berbasis budaya. Jadi diagnosis keperawatan ini merupakan respon klien yang terbentuk sesuai dengan latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Ini diagnosa keperawatan menurut teori transkultural nursing ya. Sedikit berbeda dengan diagnosis keperawatan ya, atau definisi diagnosis keperawatan pada keperawatan yang umum. Jadi ini ada latar budaya, ada latar belakang budaya yang mungkin bisa dicegah, diubah, atau dikurangi. Seperti itu.
kemudian diagnosa keperawatan ini penekanannya ya, diagnosa keperawatan pada transkultural nursing itu ada 3 yang sering ditegakkan, Mari. Jadi 3 diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam melakukan keperawatan transkultural itu ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah gangguan komunikasi verbal yang berhubungan dengan perbedaan kultur, gitu ya. Jadi kalau misalkan sampean perawat dari Madura, nanti ditugaskan ke Jepang misalkan, belum ada pelatihan bahasa di Indonesia ya. Artinya Anda belum disiapkan untuk komunikasi di sana. Nah, ketika Anda menghadapi pasien yang ada di Jepang, itu kan pasti kendalanya adalah komunikasi. Ya. Anda tidak paham komunikasinya pasien juga tidak paham komunikasi Anda, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Seperti itu, berbeda. Ya, karena kultur kita berbeda dari awal, seperti itu. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang sering muncul adalah gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural. Ya. Jadi terkadang ada perawat atau mungkin pasien yang terlalu etnosentris. Apa etnosentris? Etnosentris itu dia mengunggulkan budayanya sendiri. Ya, dia menganggap budaya orang lain itu lebih kurang. Jadi kurang menurut versi kita ya sebagai seorang perawat bahwa budaya orang lain itu jelek gitu ketimbang budaya kita. Itu. Nah, ini bisa menyebabkan adanya disorientasi sosiokultural. Sehingga nanti menyebabkan gangguan interaksi sosial. Kalau Anda sudah nggak senang dengan budayanya seorang, Anda tidak akan ya bertegur sapa, nggak mau merawat dan semacamnya. Itu ya. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus terbuka terhadap budaya orang lain gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, keperawatan yang sering muncul adalah ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Ya. Jadi ada orang tertentu yang tidak mengindahkan interaksi proses pengobatannya yang diberikan oleh dokter atau perawat. Karena apa? Karena dia sudah punya keyakinan bahwa sakit yang dideritanya itu bukan karena faktor fisiknya, tapi karena faktor seperti misalkan diguna-guna, seperti misalkannya lagi disihir. Nah, itu kalau orang sudah yakin dari sistem nilai yang dia yakini, ya, dia tidak akan bisa patuh terhadap pengobatan yang diberikan. Sehingga nanti akan muncul diagnosis perawatan ketidakpatuhan dalam pengobatan. Begitu ya. Selanjutnya, setelah diagnosis perawatan, kita masuk pada perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi perencanaan atau pelaksanaan dalam keperawatan transkultural ini merupakan suatu proses keperawatan yang tidak dipisahkan ya. Jadi kalau ada perencanaan pasti ada pelaksanaan. Tidak ada rencana tidak dilaksanakan. Seperti itu. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan ini merupakan sebuah proses memilih strategi dan tepat. Gitu ya. Strategi yang paling tepat itu apa? Dan ini sulit ketika kita dihadapkan pada budaya ya. Pada budaya orang lain terutama. Sedangkan pelaksanaan ini merupakan proses melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar budaya dari klien kita. Gitu. Selanjutnya dalam melaksanakan atau dalam membuat perencanaan dan melaksanakan proses perencanaan yang kita buat, itu ada 3 pedoman yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah
kita bisa mempertahankan budaya yang dimiliki oleh klien apabila budaya klien itu tidak bertentangan dengan kesehatan. Gitu. Kemudian perencanaan yang kedua yang bisa kita rencanakan ya untuk klien kita adalah mengakomodasi budaya klien. Tentunya bila budaya klien itu kurang menguntungkan bagi kesehatan. Jadi akomodasinya itu sebagian. Jadi ada sebagian yang kita buang, ada sebagian yang kita akomodasi, kita rangkul budayanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita perlu merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien itu bertentangan dengan kesehatan. Begitu ya. Ya. Jadi contoh misalkan ya, saya masih menemukan pasien yang luka gitu ya. Jadi misalkan di desa itu ada pasien yang ya karena mungkin teledor ketika memberikan makan sapi, contohnya ini yang sering terjadi ya di sekitar saya. Jadi memberikan makan sapi, tiba-tiba kakinya keinjek kaki sapi gitu ya, karena keteledoran mungkin. Nah itu luka itu, misalkan lukanya sampai kukunya harus dikeluarkan gitu ya. Nah kadang sebelum datang ke saya gitu ya, karena kebetulan saya juga buka praktik di rumah, datang ke saya itu sudah kotor semua itu, kotor semua. Setelah saya tanya, ini kenapa kok kotor? Oh, ini tadi dikasih celatongnya sapi, Pak. Loh, kenapa kok dikasih celatongnya sapi? Padahal di situ kan banyak bakterinya, saya bilang gitu. Loh, kata orang tua sana suruh pakai celatong, Pak, gitu ya. Nah, itu kan tidak tidak sesuai dengan kesehatan gitu ya. Jadi bertentangan dengan kesehatan. Nah, ini perlu kita berikan motivasi kepada masyarakat, pada korban terutama gitu ya, bahwa celatong itu bukan obat untuk luka gitu ya. Kalau misalkan getah pisang itu mungkin masih bisa kita akomodasi gitu ya. Tapi kalau sudah celatong ya itu kan banyak bakterinya, itu bisa terjadi infeksi gitu ya, seperti itu. Itu ya. Jadi 3 pedoman perencanaan dan pelaksanaan ini perlu kita pahami bahwa jika budaya klien itu tidak bertentangan dengan kesehatan, maka perlu kita pertahankan. Kedua, jika ada sebagian budaya klien ini yang kurang menguntungkan untuk kesehatan, bolehlah kita akomodasi sebagian, yang lain kita buang. Namun, jika budaya klien ini bertentangan dengan kesehatan secara umum, maka kita perlu merubah budaya tersebut. Begitu ya.
Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan cultural care, preservation atau maintenance. Jadi pada perencanaan langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat tentang proses melahirkan dan perawatan bayi. Ini contoh ya. Karena setiap daerah itu berbeda tentang konsep melahirkan, itu berbeda, dan perawatan bayi. Nah, sekarang mungkin sudah jarang ya ada dukun yang membantu proses persalinan. Tapi dulu orang bersalin itu masih dibantu dukun sebelum adanya bidan. Ya. Nah, pada proses persalinan itu ada kadang ya, ada proses yang tidak sesuai dengan kesehatan. Tapi ya mayoritas itu juga sesuai gitu. Nah, ini kita perlu ini mengidentifikasi nih apa perbedaan. Kalau misalkan masih sama, tidak ada perbedaannya, kita lanjutkan. Yang kedua, kita bisa bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam saat berinteraksi dengan klien. Ya. Kemudian selanjutnya, kita perlu mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki oleh klien dan perawat. Itu ya. Yang kedua, terkait dengan cultural care accommodation ya, atau negosiasi. Ya. Ini kita perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Kemudian kita juga perlu melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Nah, namun apabila konflik tidak terselesaikan, kita perlu lakukan negosiasi di mana kesepakatan ini didasarkan pengetahuan tentang proses biomedis ya, atau pandangan klien serta standar etik. Itu ya. Nah, bagaimana budaya yang perlu direkonstruksi ya, atau dirubah budayanya? Proses yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan serta melaksanakannya. Jadi kita perlu memberikan pemahaman pada klien ya. Pemahaman pada klien sehingga klien nanti sadar bahwa selama ini budaya yang dianut itu keliru berdasarkan konsep kesehatan. Sehingga dia dengan sukarela mau merubah gitu ya. Kemudian selanjutnya, tentukan tingkat perbedaan pasien ya, dirinya dari budaya kelompok. Jadi biasanya pasien itu melakukan sesuatu terkait dengan kesehatannya itu tergantung pada budaya yang ada di sekitarnya. Nah, kita perlu tekankan kepada pasien bahwa tidak semua budaya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, itu bisa dianut atau dipakai gitu ya. Apabila itu tidak sesuai dengan konsep kesehatan yang benar, kita perlu berubah seperti itu. Kemudian kita perlu menggunakan pihak ketiga. Ini juga diperlukan ya. Misalkan ya, kalau misalkan pasien kita itu anak, seorang anak gitu ya, kita bisa meminta tolong pada orang tuanya untuk memberikan pemahaman terkait dengan perilaku kesehatan yang dianut. Kalau misalkan dia adalah anggota keluarga, kita bisa menggunakan tokoh masyarakat atau kita bisa minta tolong pada Pak Klebun misalkan ya, kepala desa atau tokoh masyarakat yang katanya yang omongannya itu bisa dipercaya oleh keluarga tersebut gitu ya. Selanjutnya kita perlu menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Jadi kita perlu membuat atau menyederhanakan kata-kata yang jelimet ya menurut masyarakat awam, terutama terkait dengan bidang kesehatan. Yang kelima, kita perlu memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang terakhir baru evaluasi ya. Evaluasi, jadi perawat ini
perlu bekerja sama di klan, jadi harus mencoba untuk memahami budaya masing-masing melalui proses akulturasi, ya, akulturasi, yaitu proses menginterpretasi bersamaan dan perbedaan budaya yang akhirnya akan memperkaya budaya-budaya mereka. Yang perlu Anda pahami bahwa jika perawat tidak memahami budaya orang lain atau dalam hal ini klien, maka akan timbul rasa tidak percaya, sehingga hubungan terapeutik antara perawat dan klien pastinya akan terganggu. Ya. Kalau sudah tidak terganggu, pasien tidak mau dirawat oleh saudara mungkin ya, nanti perawatnya saudara. Karena sudah tidak ada keyakinan, ya. Karena Anda juga tidak mau paham budaya mereka, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman budaya klien ini amat mendasari efektivitas keberhasilan menciptakan hubungan perawat dan klien yang bersifat terapeutik. Itu ya. Jadi supaya nanti apa yang saudara lakukan itu berhasil, ya, dan efektif untuk menciptakan hubungan dengan klien, ya, maka Anda harus perlu memahami budaya klien kita itu, gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi sudah kita bahas tentang proses pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Saya buka pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya angkat bertanya.